Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, di segmen sebelumnya tadi kita udah ngebahas tuh sebenarnya gimana sih kalau mau jadi volunteer untuk Jejak 1000, ternyata gampang banget gitu. Kalau misalnya kita memang pingin sekali membantu mensukseskan, langsung aja hubungi media sosial Jejak 1000. Di sana bisa tanya-tanya dulu. Apapun keahlian kamu, selama kamu pengen berpartisipasi, sangat terbuka lebar gitu Jejak 1000. Karena gimana pun juga Jejak 1000 nggak akan sukses kalau tanpa orang-orang yang sadar akan lingkungan ya. Nah, ini ngomongin tentang pandemi. Ternyata juga tadi udah sempat disinggung, masih ada event kok yang dilakukan. Masih ada Jejak 1000 masih turun tangan untuk melakukan sesuatu hal. Walaupun hal kecil, tapi gimana caranya itu sangat bermanfaat. Salah satunya adalah dengan membuat masker. Itu gimana ya, walaupun misalnya kita nggak kepikiran Kepulauan Seribu nggak kok zona hijau gitu misalnya, tapi kan yang namanya masker tetap butuh gitu. Itu gimana awal mulanya sampai kepikiran ya udah kita bikin masker yuk kita bagi ke masyarakat, gimana Bang? Awalnya sih kita kegiatan pertama kita hanya kita mengumpulkan donasi kan, mengumpulkan donasi membantu karena kan kita ada anggota binaan gitu kan, ya karena ketika saat awal-awal pandemi, nah itu akses ke sana itu sulit. Dan anggota binaan kita mereka kan biasanya menjual oleh-oleh kan, tapi kan wisata juga tutup gitu kan. Benar. Nah akhirnya kita inisiatif, kayaknya kita memberikan donasi nih. Tapi sepertinya kalau seandainya cuma donasi saja tidak cukup gitu kan. Ada kegiatan lain yang bisa hal kecil, hal positif yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah akhirnya ada pengurus yang inisiatif, yang memang dia aktif ya, terus dia bilang, Bang, aku mau ke pulau dong Bang. Jadi dia cuma berdua. Dia cewek berdua, aku boleh nggak ke Pulau Tidung sama ke Pulau Payung gitu. Boleh banget dong, bilang gitu kan. Kapan gitu? Baru minggu kemarin loh. Baru minggu kemarin gitu kan. Akhirnya kalian mau ngapain gitu kan? Ya paling kita ketemu adik-adik gitu kan, mengedukasi, terus sama Bang kalau seandainya kita bikin masker dari kain kan gampang tuh. Kain terus kita jahit pakai jahit tangan juga bisa gitu kan. Wah kayaknya pas banget sih pas masa pandemi ini. Terus mengedukasi juga kan masyarakat untuk tetap menggunakan masker gitu sih. Akhirnya itu terlaksana. Dan aku jadi berpikir juga sisi positifnya nanti kalau misalnya pariwisata Kepulauan Seribu udah kembali aktif seperti sedia kala banget gitu, masker itu bisa jadi buah tangan juga istilahnya, bener ya kayak gitu, tinggal pakai kain khas dari Kepulauan Seribu aja. Nah tapi kalau sejauh ini aku kan nggak tahu ya, setelah masa pandemi ini kan udah masuk new normal, pariwisata di sana udah dibuka kembali belum sih? Pariwisata sudah buka, tapi memang ada protokol tertentu mungkin ya, ada protokol tertentu yang misal KTP DKI yang baru berkunjung ke sana, terus kapasitasnya juga dibatasin seperti itu sih. Tapi dan waktu sebelum kan ada tuh di masa pandemi yang benar-benar kurang lebih 3 bulan yang kita nggak berkegiatan sama sekali gitu. Awal sampai Mei, Juni kayaknya masih tutup banget. Saya juga termasuk yang kena dampak lockdown di sana gitu kan. Jadi dari akhir Maret sampai akhir Mei itu saya di pulau. Jadi WFH. Karena juga nggak bisa ke Jakarta gitu. Yang tadi Bang Andi bilang gitu. Akses kapal juga nggak ada yang bolak-balik Jakarta Pulau ya. Karena kan untuk menjaga juga kan. Bener. Tapi sejauh ini Kepulauan Seribu masuk zona aman kan nih, zona hijau? Iya, sebagian besar zona hijau, tapi ada beberapa pulau itu yang sempat ada kasus, tapi alhamdulillah sih sekarang sudah tertangani sih. Nah, ini berarti selama pandemi sampai akhirnya sekarang, kalau dari masyarakat kepulauan sendiri ada bedanya nggak tuh berarti ngejalanin hari-harinya? Awal-awal sih agak beda kali ya, karena kan yang biasanya ada aktivitas wisata ramai banget gitu kan. Jadi benar-benar tinggal penduduk sana doang. Dan bahkan ketika awal-awal masa pandemi Maret, April, Mei itu ya kayak saya benar-benar di rumah, ya udah di rumah aja. Kita juga, padahal kan maksudnya ya setidaknya kan karena di pulau relatif lebih aman ya, tapi kita juga merasa ya kita harus menjaga diri juga. Itu anjuran untuk tetap di jaga rumah kesehatan aja, di rumah aja juga tetap dijalani ya walaupun di pulau ya. Waduh, padahal tuh di pulau tuh indah banget ya gitu ya, harusnya bisa snorkeling setiap hari gitu, tapi tetap ada bosennya juga ya pas pandemi itu ya. Ya paling beberapa hari gitu kan ketika WFH,
lagi bosan nih, paling ke pinggir pantai belakang rumah gitu kan. Setelah itu balik lagi ke rumah gitu, paling gitu aja sih untuk merefresh. Nah tapi sekarang nih udah mulai dibuka lagi pariwisata. Udah lumayan banyak belum orang yang datang lagi? Alhamdulillah kemarin pas saya juga kemarin baru aja balik dari sana. Weekend ini alhamdulillah sudah mulai ramai. Sudah mulai ramai. Tapi dengan protokol tertentu gitu kan, mereka wajib menggunakan masker. Terus duduk di kapal juga ada jarak, jaga jarak. Ketika sampai pulau mencuci tangan atau pakai hand sanitizer itu juga harus tetap protokol itu dijalankan. Waduh, ini saya yakin sih sebenarnya orang-orang yang udah wisata ke kepulauan itu tuh udah yang kangen banget liburan tuh sebenarnya, atau mungkin mereka-mereka yang udah sebenarnya udah ngelis libur ke pulau-pulau Seribu udah dari bulan Maret gitu. Tapi baru tersampaikan lah sekarang. Makanya ini udah kayak ini nih mumpung sudah new normal tapi ya tetap jaga kesehatan. Nah, ini ngomongin Jejak Seribu. Tadi kan udah sempat bilang gitu, sebenarnya Jejak Seribu tuh juga kerjasama loh dengan beberapa komunitas gitu. Ada beberapa komunitas apa aja yang udah ikut kerjasama? Ada Abang None Jakarta gitu kan, Jakarta Kepulauan Seribu terutama. Kita sering mengadakan kegiatan bareng. Terus ISEC Presiden University, kita sering banget dari 2016 sampai terakhir 2019 juga masih ada. Bahkan kemarin itu sempat kontak juga, kita mau ada kegiatan bareng tapi kan kondisinya seperti ini, jadi kita pending kan. Terus teman-teman ITB juga pernah juga ada, terus komunitas turun tangan, terus banyak juga sih teman-teman komunitas lain yang kita memang bekerja sama. Karena kan kalau seandainya kita cuma melakukan kebaikan sendiri itu manfaatnya sedikit kan. Tapi ketika kita bersama-sama manfaatnya jauh lebih besar lagi. Kita mengajak untuk fastabiqul khair. Aduh, itu seru banget pasti. Ini kalau misalnya kita ngomongin sebenarnya ya, kalau saya pribadi gitu ya, ketika saya ngomongin Kepulauan Seribu, itu tuh emang kayaknya gimana ya, kalau orang-orang yang cuma baru datang sekali gitu untuk wisata, pasti cuma ngerasa wisata doang gitu. Tapi kalau udah bener-bener mengeksplor lebih dalam lagi, saya yakin tuh jatuh cintanya sama pulau tuh luar biasa gitu. Nah mungkin ini volunteer tuh yang udah bener-bener mengeksplor banget itu. Iya, bahkan kemarin aja tuh yang berdua itu dia sering banget, kayak kemarin aja dia bener-bener dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 20 sampai baru hari ini pulang kata dia. Gak pulang-pulang. Kata dia ke 2 pulau mengeksplor sendiri. Bener-bener namanya, dia sampai bilang kan di WhatsApp, Bang ini bener-bener namanya Jejak Seribu sih. Kita meninggalkan jejak gitu kan, kita mengeksplor keliling pulau dan gak ditemenin di sana kan, kita ada pengurus yang lain kan. Sengaja Bang nggak kontak pengurus yang ada di sana, kita mau jalan-jalan sendiri. Luar biasa, itu udah saking cintai gitu. Nah ini ngomongin tentang event besar. Kalau tadi kan kita ngomongin event-event yang memang saat ini udah dilakukan walaupun pandemi, tapi kan itu kan event-event kecilnya gitu. Event yang paling besar yang pernah dilakukan sama Jejak Seribu apa sih? Kita pernah mengadakan Jejak Seribu Youth Camp. Jejak Seribu Youth Camp, jadi kita kumpulkan, jadi itu juga untuk menarik volunteer juga. Jadi kita seleksi para pemuda yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Kita adakan kegiatan di pulau selama beberapa hari. Kita berikan edukasi, kita berikan materi-materi tentang lingkungan, terus tentang kebudayaan dan kearifan lokal Pulau Seribu. Tapi ada juga diskusi dan action plan apa nih yang bisa dilakukan setelah program Youth Camp itu gitu. Wah, nah waktu itu akhir 2019. Akhir 2019. Waktu itu berapa banyak yang ikut? Lebih dari 30 orang. Yang ikut seleksi sih banyak. Tapi kan kita juga kan nggak bisa semuanya. Nggak semua gitu kan. Jadi kita seleksi yang hanya ikut ya sekitar lebih dari 30 sih. Terus tapi juga pernah juga kita ngadain, seringnya sih kalau ngadain kegiatan kayak misal ada Jejak Literasi Maritim gitu kan. Kita ke Pulau Pramuka waktu itu. Nah itu dari sini sekitar 20-an orang. Nah itu lebih banyaknya orang pulaunya, karena kan kita kan target kita kan orang-orang pulau kan, jadi orang-orang pulau yang menjadi target kita gitu kan. Kita mengajak anak-anak sekolah, anak-anak muda di sana, kita berkumpul. Kayaknya waktu yang Jejak Literasi Maritim itu lebih dari hampir 100 orang sih, maksudnya dari orang pulau dengan volunteer itu sih gitu. Seru tuh pasti. Nah itu kan tadi kan Bang Andi bilang gitu kalau misalnya beberapa event besar itu selalu masuk ada tahap seleksi. Tahap seleksinya itu sebenarnya apa aja sih Bang yang diseleksi?
Itu sebenarnya untuk seleksi event tertentu aja sih. Tapi kalau ada yang kegiatan biasa, boleh terbuka, siapapun terbuka, kita terbuka. Nah, kalau event-event tertentu itu yang masuk tahap seleksi itu maksudnya diseleksinya seperti apa? Ya karena kan seperti Jejak Seribu Youth Camp itu kita kan ingin melahirkan para pemuda yang peduli dan memiliki aksi positif, dia bisa menebarkan manfaat loh. Okay. Jadi yang mereka aktif berorganisasi gitu kan, terus yang memang mereka punya kepedulian yang bukan cuma ikut kegiatan itu bukan cuma untuk jalan-jalan ke Pulau Seribu aja, ya. Tapi mungkin ada juga kan yang hanya banyak pasti yang pasti cuma ingin jalan-jalan gratis gitu kan, karena free loh ikut kegiatan itu. Itu free? Itu free. Beberapa hari itu benar-benar free? Free. Wah, luar biasa. Itu free. Tempat tinggal, waktu makan. itu free kita fasilitasin karena kita disupport dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Gitu. Kita dapat support, kita mengajukan program yang kita mendapatkan support itu, akhirnya kita mengadakan kegiatan Jejak Seribu Youth Camp. Itu dia, makanya butuh seleksi juga, jangan sampai justru orang-orang yang kalau nggak diseleksi gitu, saya yakin memang banyak banget pasti yang ikut, tapi visi misinya jangan sampai beda gitu kan dengan visi misi dari Jejak Seribu itu sendiri. Nah, nanti kita bakalan ngomongin nih Bang tentang kedepannya, kira-kira mau bikin apa lagi nih Jejak Seribu. Nah, itu nanti kita bakalan ngobrol lagi tentang kira-kira kedepannya ini Jejak Seribu mau buat apa. Tapi itu ngobrolnya nggak sekarang, kita akan ngobrol di segmen 4. Untuk itu tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.